Oke, mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Saya diminta Buin share dengan cepat karena Buin mau share yang panjang katanya gitu. Saudara, hari ini saya mau share tentang Kingdom of Heaven dan Kingdom of God. Saudara, ini adalah topik yang memang banyak hamba Tuhan kontroversi dan masih perdebatan. Tapi menurut saya ada sesuatu yang ilahi dari semuanya ini. Saudara, semua agama punya konteks tentang heaven. Semua agama punya kisah tentang surga atau nirwana, kira-kira seperti itu. Tapi saya percaya ada sesuatu yang beda yang Tuhan janjikan buat kita orang Kristen. Kita ini gak bicara nanti kalau kita mati baru saudara dapat upah. Tapi Tuhan menyiapkan sesuatu yang spesial selama saudara di dunia. Makanya sekali lagi saya mau katakan, saya mau kebaskan saudara yang percaya miskin di dunia, kaya di surga. Kenapa gak kita berkelimpahan dan kaya raya di dunia dan kaya dan pakai mahkota kehidupan di surga? Karena saya berdoa dan saya percaya itulah Alkitabiah. Saudara, saya ini waktu ulang tahun saya coba doa sama Tuhan. Dan Tuhan tanya, saya ulang tahun di Amerika dan saya bersyukur dan menurut saya lucu juga. Saudara ngucapin saya pakai jam Amerika. Jadi begitu masuk jam 12 siang tanggal 3 saya nungguin siapa yang ngucapin ya. Enggak ada Bapak Ibu ya. Ngucapin dikit gitu orang-orang luar yang gak terlalu kenal saya. Tapi jam berapa berarti? 12 siangnya Amerika baru chatnya masuk semua gitu ya. Saya terima kasih juga saudara ngucapin di tanggal 4-nya Amerika gitu. Dan saya itu coba doa sama Tuhan, Tuhan saya ini butuh iman. Saya ini butuh karunia iman. Terlebih dari semua berkat, semua apa. Kalau saya boleh minta untuk hari ulang tahun ini. Saya ini minta iman. Yang bahkan melampaui dari yang mama saya punya, orang tua nenek moyang saya punya. Saya butuh iman yang benar-benar move mountains. Dan tiba-tiba Tuhan itu nunjukin satu iklan gitu ya. Saya lagi dapat banyak ucapan. Saya sempat bercanda gitu ya, ini kok banyak yang ngucapin saya pakai foto AI. Itu bukan Joshua, itu mukanya gak ada mirip-miripnya. Tapi ya udahlah, orang usaha gitu ya. Tapi sembari saya ngeliat ucapan gitu. Nah, mari kita belajar Kingdom of Heaven dan Kingdom of God. Matius 6 ayat 10 basic ayatnya. Yesus mengajarkan doa dan Yesus berkata, datanglah kerajaan, Kingdom of God, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi memang ada dua tempat yang berbeda nih. Kerajaan Tuhan harus datang, tapi sorganya jadi role model di atas. Saudara nangkap ya sampai sini ya. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, your kingdom come, artinya kingdom of God datang ke bumi, tapi earth as it is as heaven. Jadi surganya tetap ada. Nah boleh next, ayatnya banyak sekali. Nah saya coba jabarkan. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan waktu Yesus dibaptis lalu terdengarlah suara dari sorga. Artinya apa? Sorga ini gak di bumi. Ada tempat yang lain. Makanya suaranya terdengar sampai bumi. Jadi saudara harus ngerti sorga ini beda tempat dari bumi. Jadi kalau saudara ini nunggu surga, saudara harus pindah dulu tempat. Pindah realita dulu. Pindah dimensi atau bahasanya orang Mahanaim, pindah realm. Karena surga itu beda tempat dari bumi. Siapa yang tinggal di surga, itu adalah tempatnya Bapa. Firman Tuhan mengatakan, Bapa kami yang... Jadi surga adalah tempatnya Bapa. Ya kita nanti semua pulang ke surga, atau kita semua mati di dunia, atau pengangkatan, pulangnya ke surga. Tapi selama kita di dunia, ini ada konteks yang lain. Saya gak mau fokus kepada perdebatannya, tapi saya mau ajak untuk saudara ngerti aja dan ngerti meaningnya. Oke, yang pertama ada 7 poin. Surga itu tempat yang beda dari bumi. 2, itu tempat Bapa berdiam. 3, firman Tuhan mengatakan ada syarat untuk saudara bisa masuk surga. Jadi beda nih. Ini bukan saudara punya paspor, bukan punya KTP, bukan beli tiket pesawat. Tapi ada syarat khusus yang hari ini saya gak bahas. Saudara bisa pelajarin mungkin. Dan surga punya mata uang yang berbeda. Jadi surga itu pasti bukan dolar, bukan rupiah. Ini benar-benar a different realm. Satu dunia yang lain, satu semesta yang lain, satu realita yang lain. Itulah surga. 4, 5. Nanti kita akan pindah ke sana. Makanya Yesus berkata, aku pulang supaya menyiapkan rumah bagimu. Jadi itu nanti. Kalau saudara itu berkata, saya pengen ke sorga itu rada bahaya. Karena artinya saudara mati gitu. Jangan dulu, tugasnya masih banyak di sini.
Jadi sorga itu nanti, ada syaratnya, nanti saudara akan masuki dan saudara akan mengenakan tubuh baru. Seperti para malaikat, selain Bapa, malaikat juga tinggalnya di sorga. Ya turun ke bumi bisa, pasti malaikat Mikael turun ke bumi, Gabriel nyampaikan pesan shalom, yes. Tapi habitatnya aslinya malaikat di surga. Nah, kita nanti waktu pulang ke surga, Tuhan mengatakan gak ada kawin mengawinkan gitu ya. Jadi gak ada tuh semua cerita-cerita yang porno-porno di surga tuh gak ada. Karena di surga orang Kristen kudus, kita hidup seperti malaikat. Kita hidup dengan roh. 7. Ya, itu adalah tempat para malaikat-malaikat di surga. Nah, tapi ada sesuatu yang sangat berbeda waktu kita berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang kerajaan sorga atau surga yang kita sering katakan, itu nanti. Kalau saudara dikenal Tuhan, menurut saya syaratnya itu aku mengenalmu atau enggak. Bukan seberapa hebatnya saudara, tapi kalau engkau dikenal Tuhan, saudara bisa masuk ke sorga. Itu mungkin khotbah yang lain saya enggak bahas. Tapi kalau kita bicara tentang kingdom of God, boleh next? Itu bukan nanti, bukan beda dimensi, tapi itu di bumi. Yang namanya kerajaan Allah, makanya kenapa kita ini bangun King's Altar, kenapa kita ini doa perang, kenapa saya ini sampai ke White House. Karena kita harus mengadakan kerajaan Allah di bumi. Firman Tuhan mengatakan, Lukas 17 ayat 20 dan 21, sebab kerajaan Allah itu enggak di look at here, look there, lihat sana enggak. Tapi kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada, saudara di kantor, saudara di perusahaan, itulah kerajaan Allah yang seharusnya engkau tegakkan. Saya sering sekali lihat dengar anak muda gitu ngomong ya, kok kalau saya diutus ke provinsi nanti saya takut saya ini kehilangan api Tuhan. Loh saya bilang kalau kamu benar punya api, kamu gak akan ketakutan kehilangan api. Karena seharusnya kemanapun kamu pergi, kamu akan membawa kerajaan Allah di sana. Bukan kebalik, ya kita kesini ngecas lagi, disetrum lagi gitu ya, apinya dinyalain lagi. Orang gereja pakai KKR, kebangkitan, kebangunan, artinya apa? Apinya dinyalain lagi. Tapi seharusnya kerajaan itu mengikuti engkau. Nah makanya sekali lagi firman Tuhan mengatakan, biar kingdom itu datang. Kingdom itu kerajaan itu harus datang. Kemanapun saudara pergi, kingdom itu harus datang. Kemanapun saudara berada, saudara di kantor, saudara di keluarga, harus ada peraturan kingdom of God di sana. Saudara saya bersyukur sekali ya, saya ini melihat bagaimana Miel dan Elio ini bertumbuh makin besar. Saya tahu mereka bukan anak-anak yang sempurna, bahkan papa mama mertua saya gitu ya. Mereka waktu di Amerika kan kami bareng. Dan papa mertua saya sempat curcol dikit lah, orangnya belum ada kan ya. Dia bilang maaf ya Jos, selama ini saya pikir cucu-cucu saya atau Miel dan Elion ini berantakan gak bisa diatur. Mereka sembarangan semaunya. Tapi begitu ngelihat mereka di Amerika, lagi sakit dan nangis pun tidak. Lagi campak, batuk, darah, dan rewel pun tidak. Tetap ikut doa perang. Saya tahu cucu-cucu saya dari tempat yang tepat. Dan saya sungguh melihat bahwa ada kingdom of God di anak-anak saya. Saya ngelihat memang waktu awal-awal yang mereka berdua ini suka berantem lah. Kalau berantem wah pukul-pukulan, jambak-jambakan. Tapi saya sungguh melihat hari ini, semalam saya baru pulang gitu ya. Mereka berantem. Mereka bilang gini, Pak aku dipukul Pak sama Cece. Au. Saya cuma ngeliat, aduh ini anak saya yang kecil kok lucu ya. Kalau dulu gak ada begini langsung syat. Cia dibales gitu ya. Kok sekarang lucu Pak? Au Pak. Au. Gitu. Apa yang au? Hatinya au. Gitu. Karena Cece-nya kok marah gitu. Saya ngeliat wih. Ada progres gitu ya. Grace juga sempat nanya kok kalau Elion marah kok sukanya pergi masuk kamar gitu. Saya bilang iya, kalau dulu kalau marah seringkali saya gendong. Tenang, tarik nafas, buang. Sekarang udah bisa sendiri. Aku pokoknya kalau marah masuk kamar. Nanti udah keluar dah
baikan lagi mereka gitu ya. Cece-nya juga sama, dulu apa-apa nangis sekarang gini. Au, au. Saya sungguh melihat, wah progresnya itu luar biasa. Dan suka gak suka, di keluargamu harus ada kingdom of God. Peraturan kerajaan Allah. Saudara, saya tahu di Indonesia tetap punya peraturan, tapi tetap harus ada peraturan kerajaan Allah. Yang itu gak pakai ego, gak pakai kesukaanmu, gak pakai pikiran dunia, gak pakai cara dunia. Kalau cara dunia itu ya mahane mepet setiap bulan. Cara surga, loh buat panda 7 triliun, udah pokoknya saudara ingat itu aja di jidat. Tapi menurut saya, ada yang salah dari cara mikir kita. Kalau saudara masih hidup kesusahan, mepet, buat bangun, buat bagi kain jadi penghematan, itu kita yang salah. Harusnya saudara tuh bayar, bukan buin yang bayar, nggak, saudara bayar. Gitu, dapat jubah baru kok, mintanya gratisan, bayar 1 juta gitu loh, 1 M gitu loh. Kainnya bagus banget nih 1 M bu, gitu loh. Itu kingdom. Saudara pernah baca peraturan kingdom of God? Ada mutiara dia jual seluruh miliknya buat dapetin harta yang berharga itu. Coba sekarang mentalnya gratisan, itu bukan kingdom of God. Mari kita belajar lagi. Kerajaan Allah itu seperti apa? Ada banyak sekali ayatnya, kita cepat aja. Waktunya singkat. Saudara yang pasti di Yesaya 9 dikatakan bahwa Allah itu besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak berkesudahan. Saudara harus ngerti ada konteks kerajaan Tuhan, yaitu apa? Kekuasaan, damai, apalagi dikokohkan oleh fondasi keadilan dan kebenaran. Ini adalah dasar-dasar kerajaan Allah di Indonesia. Di bumi, jangan nunggu di surga. Di surga itu bagian Bapa, Yesus menyediakan rumah dan para malaikat-malaikatnya. Sekarang ini kita dengan Roh Kudus, kita dengan dia juga Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita harus punya kekuasaan, kita harus punya shalom, kita harus mengokohkan keadilan dan kebenaran. Saudara, saya sungguh berdoa, saudara ini gak nunggu nanti. Saya akan katakan buat setiap saudara, kita ini satu tim. Gak ada, oh ya ini tugasnya pemimpin, ini tugasnya saya. Kemarin hari Selasa pulang dari trip Amerika, Blora gitu ya. Saya minta maaf juga, saya pulang belum tidur rumah udah naik kereta lagi ke Blora. Karena saya itu udah janjian sama gereja Betani. Mau bikin KKR sekota itu dari bulan September. Jadi kalau saya mau batalin tuh gak enak banget gitu. Karena dari bulan September, saudara tahu gereja-gereja tuh rapat pasti lebih lama. Jadi udahlah, saya pulang sampai jam 8 pagi, 9 pagi, sampai Mahanaim jam 12-an. Jam 7 malam saya naik kereta lagi Bapak Ibu. Dan begitu sampai balik ke Bekasi, saya nyempetin ke Rock Bekasi. Saya bilang, Chris saya mau sidak. Saya dari Amerika saya mau sidak. Kalau kamu bagus, minggu depan saya beliin makan. Kalau jelek saya gak kasih makan. Bocorannya saya gak kasih makan Bapak Ibu ya, karena jelek gitu menurut saya. Nah saya bilang ini, terus saya bilang ini, Chris ada satu yang salah saya bilang di pelayananmu ini. Kamu tuh memberikan visi yang terlalu besar dan tidak reachable buat anak-anak ini. Sama saya kasih contoh ke Christian. Sekarang kalau saya mau bilang, Christian kita ini mau bikin KKR Bahtera. Kamu kepikir gak kalau kamu akan khotbah? Pasti kamu akan pikir yang khotbah akan Bu Iin, Kojos, Pak Hadi dan lain sebagainya. Sama. Kalau kamu ini ngomong sesuatu yang ketinggian, anak-anak ini gak akan mau ngejar aja gak. Kenapa? Ketinggian buat mereka. Christian tuh kalau ke anak-anaknya beriman sekali. Kita akan KKR 1 juta. Kita akan tolong bangsa-bangsa. Anak-anaknya bengong gitu. Bikin KKR buat 1000 aja mereka gak kepikir. Saya pernah nanya ke mereka yang anak pendeta. Papamu jemaatnya berapa? 10, 15. Papamu bikin KKR paling banyak berapa? 80 orang. Bagaimana mungkin kita bisa ngomong 1 juta? Anak-anak ini aja bikin KKR 100 saja gak pernah lihat. Lihat aja gak pernah. Mereka lihat papa itu kan selalu jadi sosok hero ya buat setiap anak. Papa mereka aja KKR paling banyak 80 orang itu udah Natalan semua gereja udah diundang. Gimana kita bisa ngomong 1 juta? Chris, coba tanamkan dasar yang mereka bisa gapai. Yang mereka tuh bisa pegang. Oh ya, aku bisa jadi WL ya kok. Berikan mereka iman. Dan Christian, wah puji Tuhan lah dia berapi-api sekali.
Tapi saya sungguh melihat banyak di antara saudara. Itu selalu menaruh pengharapanmu, menaruh keadilan, kebenaran, kekuasaan, dan shalom. Itu cuman kepada pemimpin yang sering pegang mic. Udah berulang-ulang kali dikhotbahin. Ini saatnya saudara jalan sama Tuhan. Ini saatnya saudara dipanggil. King Saltar tuh butuh lebih banyak orang. Saatnya saudara bangkit. Saudara bocoran. Saya aja ngechat Randy seminggu udah gak dibales Bapak Ibu. Semua betul-betul kan? Saya bilang, Ren saya mau telepon gak dibales seminggu. Saudara saya, aduh Randy butuh dibantu. Kapan saudara mau bangkit? Kapan saudara mau bangun? Saudara saya ngelihat bagaimana para pemimpin-pemimpin itu udah, tidurnya udah kebalik-balik. Kapan saudara mau yang diutus ke White House? Kapan saudara yang dipanggil khotbah di Blora? Kapan anak-anak STT, anak-anak pemenang, saudara yang dipanggil buat khotbah? Pak gak ada yang manggil, kamu layak gak buat dipanggil? Kamu nyiapin gak? Saudara saya begitu sampai, saudara bisa bayangin waktu kita berbeda 12 jam. Kita 12 siang, saya 12 malam di Amerika. Begitu saya sampai Blora, baru sampai. Saya dikasih 2 gelas kopi. Dan mereka konseling dari saya nyampe jam 9. Saya nyampe itu jam 3 subuh. Saya tidur sebentar, saya gak bisa tidur tapi tidur sebentar. Jam 9 saya dijemput. Kami ngobrol sampai jam 5 sore, mandi 20 menit langsung KKR lagi. Saya dikasih 2 gelas kopi, tolong ngomong terus Pak. Saya dibawa ke perusahaan, saya ditanya soal perusahaan. Saya dibawa ke gereja, saya ditanya soal gereja. Saya dibawa ke satu tempat yang baru direnovasi. Ditanya Bapak ngelihat roh apa? Pusing gak? Saya mendadak sebentar. Oke, mata saya aktif. Saya baru tidur Bapak Ibu. Saya dikasih 2 gelas kopi buat apa? Saya harus jawab semua pertanyaan. Dari pertanyaan usaha. Ini kalau saya punya usaha gini, kecil, begini, saya harus ngelakuin apa? Puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang selalu saya encourage setiap Bapak Ibu semua. Untung saya itu baca banyak buku. Untung saya itu benar-benar merindukan punya penglihatan. Saya itu benar-benar coba khotbah bahasa Inggris. Saya di sana khotbah bahasa Inggris ditranslate ke Spanyol Bapak Ibu. Untung lancar. Yang penting fuego kan api artinya buat KKR. Fuego. Untung saya nyiapin selama sekian belas tahun terakhir. Di kamar mandi saya ada deklarasi pakai bahasa Inggris supaya lidah saya terbiasa. Saya baca Alkitab pakai bahasa Inggris supaya vocab saya banyak. Dan begitu semuanya datang, saya siap. Begitu kerajaan Allah harus ditegakkan, saya siap. Saya berdoa dari tempat ini bangkit Randy yang baru. Yang bisa bantu semua pelayanan dan jadi eksekutor. Boleh next? Ada sangat banyak ayatnya ya. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan dan kerajaan akan meremukkan segala kerajaan. Jadi memang kalau saudara dipanggil untuk doa perang, itu adalah sifat dari kingdom of God. Itu adalah sifat dari kerajaan Allah. Gak apa-apa Mia, gak apa-apa. Itu adalah sifat dari kerajaan Allah. Tugasmu adalah apa? Mendominasi, bilang kiri kanannya. Saudara mendominasi, itu memang bagian saudara. Jangan mendominasi suami atau teman-temanmu, mendominasilah di bumi. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Dan kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan. Ini ada bayi yang mengurapi kaki saya dengan rambutnya ya. Puji Tuhan, ada kuasa yang mengalir tiba-tiba. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara dari sini konteksnya saudara akan sadar bahwa kerajaan Allah gak pernah nanti. Tapi di bumi. Boleh next lagi? Diberikan kepada siapa? Kerajaan itu diberikan kepada orang-orang kudus. Artinya kepada saudara dan saya. Jadi kuasa kerajaan ini bukan cuma untuk panggilan raja, tapi kuasa kerajaan itu diberikan kepada orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Kudus itu artinya juga terpilih. Jadi bukan cuma para pemimpin doang. Artinya setiap saudara yang mau dipilih oleh Tuhan. Next. Sekali lagi ini ayatnya. Sebab Tuhan mendirikan tahtanya di surga, tetapi membangun kerajaan over everything. Saudara nangkep ya? Tahta Tuhan di surga, tapi kerajaannya
mendominasi, bisa saya katakan ya. Tapi kerajaannya mendominasi over everything. Saudara di gunung kesehatan, kerajaan Tuhan di sana. Saudara di gunung pendidikan, kerajaan Tuhan di sana. Saudara di gunung media, kerajaan Tuhan harus di sana. Dan tugasmu adalah untuk mendirikan kerajaan Tuhan over everything. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Bukan seluruh surga loh, seluruhnya bumi. Bukan nanti loh, sekarang. Saya akan tutup dengan 2 ayat yang terakhir. Geli nak kalau kakinya dikitik-kitik. Oke. 1 Korintus 4 ayat 20, saya selesaikan dengan cepat. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari ngomong doang, amin. Tapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Kuasa itu artinya dinamis. Saudara bisa baca ya, ada 7 poin, itu luar biasa sekali. Mulai dari ability, saudara ini punya ability yang dibutuhkan. Bu Esther pernah share tentang hypo gitu ya, high potential. Salah satunya apa? Saudara ini harus punya ability. Saudara mau setia, saudara mau all out buat Tuhan. Tapi maaf kalau blow on ya saudara gak bisa dipakai juga. Maaf. Suka gak suka, saudara bisa setia. Saudara bisa sehati sepakat, sederap. Apalagi heart and soul. Tapi kalau saudara ini gak mau upgrade, susah. Saya punya 1 anak, pokoknya saya si paling kojos lah gitu ya. Pokoknya saya siap pelayanan gitu. Oke, kamu siap gak ngajar nari di sini? Aduh malu aku. Siap khotbah gak? Aduh aku gak bisa. Main musik, aduh tanganku gendut-gendut gak bisa gitu. Nyanyi, aduh aku deftone gitu. Kamu bisanya apa sih? Saya bilang gitu. Wah ya gak tahu lah, pokoknya saya siap lah. Kamu doa bisa gak? Gak bisa, puasa aku mah gitu ya. Udahlah ini mah. Gak bisa apa-apa gitu. Bener-bener gak bisa. Mau nabur, wah aku gak punya uang. Mau kerja, aduh aku malu jualan gitu. Semua, pokoknya apapun gak bisa lah. Bener-bener gak bisa apa-apa. Artinya apa? Ability-nya gak ada. Dan dia tidak akan bisa menegakkan kerajaan Allah, dia akan cuman ngomong doang. Betul? Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari ngomong doang. Bilang kiri kanannya sekali lagi, kerajaan Allah. Menurut saya memang saudara perlu upgrade. Jemaat itu yang parah memang. Pasukan yang parah. 2, itu dikatakan juga virtue. Virtue itu artinya kebenaran, kesalehan. Saudara kalau saudara masih buang sampah sembarangan itu enggak virtue. Itu enggak keren, itu enggak saleh. Saudara kalau kamar mandi itu masih basah, genang. Saudara masih ngomong kasar, saudara masih berantem. Itu enggak virtue. Saudara masih maling sendal, itu enggak virtue Bapak Ibu. Itu enggak virtue. Virtue itu artinya saudara ningrat. Saudara kalau nyalain AC lupa matiin atau yang enggak matiin, nyalain lampu lupa matiin itu kurang virtue Bapak Ibu. Saudara ini harus jadi ningrat. Saudara harus jadi ningrat. Anak-anak pemenang, anak-anak STT, cara pakaianmu tuh harus ningrat. Itu virtue. Jangan kayak orang susah gitu loh. Meskipun memang susah tapi jangan kayak orang susah minimal. Dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Saya ngelihat kadang anak-anak kita ini ya kadang-kadang gitu ya. Tapi minimal coba virtue-nya itu dikeluarin. Kita mau masuk ke masa Daud dan Salomo, amin. Tapi juga kerajaan Allah itu pasti bicara tentang performing miracles. Pasti. Mujizat kesembuhan, kebangkitan orang mati. Kemarin saya diceritain bagaimana mujizat kebangkitan orang mati itu ada kok. Pasti bisa kok. Saya juga di chat sama banyak orang. Kamu tuh masuk White House tuh benar-benar mujizat. Itu enggak sembarangan orang. Saya coba tanya di gereja sana. Siapa yang pernah masuk White House? Siapa yang pernah ketemu Senat? Enggak ada yang angkat tangan. Dan saya cuma ngeliat ini mujizat. Tapi mujizat yang lebih besar, emas keluar dari tanah, on the way semuanya. Ada moral power and excellence of soul, itu bagian dari kerajaan Allah. Itu bagian Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ini masih mutu-mutu gak jelas. Saudara ditanya, kamu datang kebaktian atau enggak? Balasnya 10 lembar HVS. Saudara ini kurang bermoral ini. Saudara harus tahu pemimpinmu tuh sibuk gitu. Ayo saudara pikul bebannya. Saudara jangan pinjam uang terus. Ini saatnya saudara ngasih uang. Saudara saatnya jarah dari luar. Semalam saya bilang ke Grace. Grace kamu memulai yang luar biasa di Mahanaim. Kamu membuktikan bahwa saya tuh pemuritan tuh gak gagal-gagal amat. Yang gagal tuh orang-orangnya memang saya bilang. Kamu saya muridin bentar udah hebat kok saya bilang. Memang aneh-aneh orang-orang ini. Tapi saya bilang kalau kamu mau lebih hebat lagi. Di Mahanaim itu saya bilang ya. Kasta paling tinggi.
kalau kamu bisa jarah kekayaan dan kamu bisa bagi ke unit lain. Kalau cuma membiayai unitmu sendiri, banyak yang bisa. Tapi kalau kamu bisa menjarah sampai unit lain, Mahanaim kamu supply, kamu itu kasta tertinggi saya bilang. Coba mulai jarah terus gitu, iya aku kayak kenal si A si B deh, aku mau mulai deh. Aku bilang ayo belajar, kamu ini harus jadi Mahanaimers, jangan setengah-setengah. Orang mediocre di Mahanaim udah banyak. Orang yang cuma numpang udah banyak. Kamu kalau mau di Mahanaim sekalian top sekalian. Lu sekalian top 3% dari Mahanaim. Jangan jadi orang mediocre. Mediocre kebanyakan saya bilang. Mediocre gampang nyarinya. Tapi saya butuh yang top. Kalau kamu tinggal di rumah saya, jadilah yang top. Jadilah yang terbaik. Yang lanjutnya, pasti the power which belong to riches and wealth. Saudara, kekayaan itu bagian dari dinamis. Saudara suka ya, roh itu pasti gak ada duitnya. Saya pernah loh digituin. Kamu jangan mau ikut kojos, kalau kamu masuk Mahanaim pasti kamu miskin. Saya tuh bilang ini ayatnya dari mana gitu ya. Kamu gak lihat mobil saya 4 tuh ya kan ya, pengennya tuh gitu. Kamu gak lihat saya kemana-mana naik Mercy gitu. Kamu ini otakmu ini kebalik kali ya. Wah kalau kami pelayanan tuh pasti miskin-miskin. Lihat mobilnya para pemimpin, bukan mereka pelit, memang mereka tuh kaya. Tapi mereka nabur. Ada yang baru beli baru lagi. Gitu. Itu gak pakai duit saudara, itu memang mereka tuh diberkati Tuhan. Mahanaim itu bukan tanggungan kita harusnya. Bukan. Saudara gaji kita di Mahanaim itu berapa sih? Berapa sih? Bahkan gak terima gaji kok, kami gak terima gaji kok. Tapi kalau kami bisa beli mobil, bisa dapat ini, dapat itu. Itu karena ada the power of an influence belong to rich and wealth. Memang hakikatnya kalau saudara punya dinamis, saudara punya the power of the kingdom of God. Itu pasti datang. Itu pasti muncul. Itu pasti ada saudara. Kalau enggak, loh kita ini full timer, saya full timer, istri saya full timer. Kami hitung dalam 5 tahun, saya ke 17 negara. Saya cuma berkata gini, saudara kalau saudara ini enggak ngerti nih. Saudara akan cuma nyalain dan mental korban. Ingat panda lebih kaya dari saudara. Udah kalau saudara gak bisa lihat kami pemimpin, lihat panda aja lah setiap hari. Itu panda lebih kaya dari setiap saudara. 7 triliun buat mereka. Dan pastinya ada arising from numbers. Saudara pelayananmu pasti numbuh. Jadi para orang-orang yang punya dinamis, lihat aja. Pasti kerjaannya makin banyak. Kalau kerjaanmu bukannya nambah tapi kurang. Saudara kerjaanmu dikurang-kurangin. Dulunya saudara 3, sekarang jadi 2. Itu bukan karena saudara hebat. Artinya apa? Saudara kehilangan that kind of dinamis. Saudara kehilangan dunamos kalau bahasa lainnya. Saudara kehilangan kekuatan Allah. Bukan pemimpinmu baik, bukan pemimpinmu iba. Kalau engkau dikurangin kerjaanmu, kekuatan Allah sudah kurang dalam hidupmu. Saya berharap saudara tingkatin lagi. Supaya saudara bisa pikul lebih banyak lagi. Dan 7, pasti ada namanya pasukan. Arti dari dunamos pasti salah satunya adalah apa? Membangkitkan pasukan. Kemarin saya dari gereja Betani gitu ya. Mereka nanya, Pak, kenapa ya menggembalakan anak youth itu susah gitu. Oh saya bilang betul. Kalau kamu menggembalakan youth seperti menggembalakan domba, kamu tahu gak? Domba adalah binatang yang paling bodoh di dunia. Mereka pup sembarangan, mereka harus dikasih makan. Kalau mereka gak dicukur, mereka mati kepanasan. Itu domba yang kamu gembalakan. Untungnya apa? Dapat persembahan. Tapi kalau kamu melatih mereka jadi pasukan dan raja-raja, pup mereka pasti pada tempatnya. Mereka akan bantu kamu berperang, mereka akan angkat senjata mereka sendiri. Nah sekarang, kamu mau melatih domba atau melatih army, saya bilang. Melatih pasukan. Kalau kamu cuma memakai gerejamu jadi pelatihan domba, jangan marah kalau pupnya di mana-mana Bapak Ibu. Jangan marah kalau mereka berantem, orang domba adalah binatang paling bodoh di dunia kok. Salah satu ya, salah satu binatang paling bodoh kok. Saudara lupa urapin, nanti kena lalat, jadi gila. Saudara lupa cukur, nanti kepanasan mati. Saudara nggak kasih makan, mati kelaparan. Saudara nggak jagain, dimakan singa. Udah gitu aja domba. Kelebihannya apa? Kata firman Tuhan, bulunya kau cukur, susunya kamu ambil, selesai. Tapi kalau kau berkata seperti ayat yang ada di Grand Room, panglimaku adalah raja-raja semua. Saudara melatih pasukan akan gampang. Siap gerak, semua langsung duduknya tegak. Kalau domba siap gerak, Sekarang coba lihat pasukanmu apa. Itu pasukan domba kah?
atau pasukan singa-singa dari Yehuda. Dan terakhir, menyangkut tema tahun ini, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah gak pernah tentang makan minum, tapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan pasti tentang apa? Pasti tentang Roh Kudus. Saya sungguh berdoa tahun ini, mari kita jalani dengan Roh Kudus. Mari pejamkan matamu sama-sama. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Mari sekali lagi, pakai kami untuk menanamkan yang ilahi, menanamkan kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan.